Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMP Sunan Derajat Sugio yang sangat saya cintai. Untuk pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang di keluarga besar siswa SMP Sunan Derajat Sugio. Dan selanjutnya saya perkenalkan dulu, saya yang bernama Misbah Adi Widodo selaku guru bagian kesiswaan yang ada di SMP Sunan Derajat ini. Untuk selanjutnya dalam materi yang saya sampaikan ini yaitu tata tertib yang harus kalian laksanakan ketika kalian sudah kontrak menjadi siswa SMP Sunan Derajat Sugio. Untuk sebelum saya bacakan apa saja sih yang menjadi tata tertib SMP Sunan Derajat, sebelumnya saya kasih pengertian apa sih pengertian tata tertib itu, yaitu tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib juga memiliki sifat memaksa, sehingga wajib semua siswa atau warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sifat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbedaan mendasar tata tertib dan hukum adalah ruang lingkup dari aturan itu sendiri. Peraturan atau tata tertib yang berlaku secara luas, ditaati, diterima, dan mengikat masyarakat pada umumnya. Nah, itu adalah sebuah pengertian tata tertib. Jadi di dalam tata tertib itu aturannya itu bersifat memaksa. Kalau tidak dipaksa, ya saya yakin kalian juga tidak akan mengikuti aturan tersebut. Kemudian apa sih tujuan dari tata tertib itu? Tujuan tata tertib yaitu sebagai aturan di sekolah yang memiliki tujuan yang penting. Secara umum, tata tertib diciptakan memiliki tujuan agar semua warga sekolah mematuhi apa tugas dari tata tertib itu. Contoh, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik, sehingga segala perilaku dan tindakan boleh merugikan, mengganggu, atau bahkan melanggar peraturan yang ada. Prinsip, nah itu yang menjadi prinsip utama tata tertib sekolah ialah diharuskan, dianjurkan, dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di dalam contoh lingkungan yang ada di sekolah. Tata tertib dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar tercipta keamanan. Jadi di sekolah kalau ada tata tertib, nanti keamanannya itu terjaga. Kemudian selain keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Ketentraman semuanya itu guyub rukun, semuanya itu saling menghormati, semuanya itu merasa aman kalau memang di situ diberlakukan tata tertib secara baik. Yang kedua, tata tertib tujuannya agar individu mengetahui tanggung jawab dan hak kewajibannya. Jadi tidak hanya untuk guru saja, siswa itu pun juga ada hak dan kewajibannya, ya. Yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian langsung saja di sini saya akan membacakan beberapa tata tertib yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Guru dan Yayasan Sunan Derajat Sugio. Yang pertama, hal masuk sekolah.
kalian tentunya pasti belum mengerti yaitu apa saja sih peraturan-peraturan yang ada di SMP Sunan Derajat Setia. Yang pertama mengenai hal masuk sekolah. Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai, kecuali untuk hari Senin yaitu 15 menit sebelum upacara atau apel dimulai. Jadi ketika kalian berangkat, terutama di pandemi pada saat ini, harus tahu ya, harus tahu bahwa harus memakai masker, itu yang paling penting. Kemudian sebelum apel untuk khusus hari Senin, mohon maaf untuk hari sementara ini masih belum ada apel atau upacara ya. Yang kedua, siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk ke kelas, melainkan harus melapor dahulu kepada kepala sekolah atau guru piket. Jadi kalau terlambat, sampean harus lapor kepada guru piket. Paling tidak ketika langsung masuk ruangan harus mengucapkan salam terlebih dahulu dan memohon maaf kepada guru mata pelajaran yang mengasih materi di kelas tersebut. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Jadi sampean kalau ingin meninggalkan ruangan kelas atau izin boleh, tetapi untuk keluar untuk pulang tidak boleh. Yang terakhir yaitu jika siswa tidak masuk sekolah harap membuat surat izin dari orang tua atau wali murid. Apabila sakit harus ada surat izin dari dokter. Apabila lebih dari 2 hari maka ketua kelas harap lapor kepada wali kelas. Itu hal mengenai masuk sekolah. Jadi yang terakhir, kalau sampean tidak ada konfirmasi izin ataupun sakit, berarti di absen akan ditulis alasan atau A. Yang kedua, kewajiban siswa. Nah, ini yang paling penting. 1. Taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Jadi kebersihan ya, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, keamanan itu harus dilaksanakan betul oleh siswa. Jadi harus mempunyai sifat tanggung jawab. Jangan hanya melihat saja. Apabila ada ruangan yang kotor, kemudian ruangan yang atasnya atau plafonnya itu banyak sarang laba-laba, itu harus dibersihkan. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan peralatan sekolah. Apabila ada sapu, kemudian ada tempat sampah, itu harus dirawat. Itu adalah tanggung jawab pemeliharaan. Jangan sampai ketika ada tong sampah malah dibuang atau ditendang. Kalau ditendang ya pasti akan cepat rusak. Yang selanjutnya yaitu membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru dan pelajar pada umumnya baik dalam maupun di luar sekolah. Diikut menjaga alma mater sekolah itu dengan baik, jangan sampai menyoreng nama sekolah. Yang keenam yaitu menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Ketika bertemu Bapak Ibu guru, kalau dulunya itu harus mengucapkan salam dan mencium tangannya ya. Yang paling penting yaitu menghormati guru dan menghargai semua siswa yang ada di SMP Sunan Derajat Setia. Karena kalau misalkan kalian itu kok sering usir, sering mengganggu temannya, pasti ada tindakan oleh guru BP ya. Yang ketujuh yaitu memakai sepatu hitam dan bertali ya. Jadi
Jadi sepatu yang wajib kalian gunakan yaitu sepatu hitam. Kalau di situ sudah ada aturan itu, berarti harus kalian apabila belum membeli ya silakan membelinya ya. Yang ketiga, larangan siswa. Ini adalah larangan-larangan yang wajib kalian laksanakan ketika KBM sudah berjalan aktif, KBM sudah tatap muka, Bapak Ibu guru sudah bisa mengajar di kelas. Yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal-hal ini hanya dengan izin kepada kepala sekolah. Jadi kalau misalkan kok kalian itu ada semacam info atau keluarga ada yang meninggal, kalian bisa meninggalkan kelas, tetapi harus ada izin dari kepala sekolah. 2. Memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebih-lebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian siswa. Jadi berdandan dengan berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kalian itu masih siswa, karena kalian itu masih belajar. Tidak boleh pakai make up yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, merokok di dalam dan di luar sekolah. Jadi kalian kalau ketahuan merokok pasti akan diberi skor ya. Kenapa? Aturannya itu tidak boleh, kalian itu masih pelajar. Kalau memang mempunyai uang itu ditabung, dibuat untuk biaya sekolah atau kebutuhan yang lainnya. Yang keempat, tidak boleh mengecat rambut ya. Tidak boleh mengecat rambutnya yang aslinya hitam kemudian dicat berwarna merah, itu adalah larangan ya. Selain dicat rambutnya yang terlalu panjang itu juga ada aturannya. Apabila kok kalian sudah diperingati tidak kalian hiraukan, maka guru BP akan mengambil tindakan, yaitu memangkas rambut yang panjang itu ya. Kemudian yang kelima, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain. Jadi kalian tidak boleh mengganggu jalannya pelajaran itu rame, kemudian menggoda temannya, itu adalah larangan. Apalagi kok mengganggu kelas yang lainnya ya, itu adalah tindakan yang tidak baik, yang melanggar aturan sebagai siswa. Yang keenam, beradu atau bermain-main di tempat kendaraan. Jadi kalian ketika pelajaran itu berlangsung di dalam kelas, kalian tidak boleh duduk-duduk di motor atau sepeda kalian ya. Karena apa? Khawatirnya ketika kalian duduk di situ, kemudian ada beberapa onderdil sepeda itu yang hilang, maka kamu akan dituduh sebagai pencuri malahan ya. Jadi lebih baik tidak usah duduk-duduk di kendaraan atau juga bermain-main di kendaraan itu. Kemudian yang ketujuh, berada di dalam kelas selama waktu istirahat, itu yang lebih baik. Tidak boleh di lingkungan. Lebih baik kalian kalau ingin jajan, beli jajan kemudian dan dibawa ke kelas, dimakan ke kelas. Apabila sudah habis, sampahnya bisa ditaruh di tempat sampah. Kemudian yang selanjutnya, siswa dilarang membawa atau memakai sepeda motor pada waktu sekolah. Ini peraturan yang dulu ya. Jadi dulu itu tidak boleh memakai sepeda motor. Dengan perkembangan zaman yang seperti ini, untuk saat ini
diperbolehkan, tetapi harus hati-hati apabila ada kerusakan atau ada segala sesuatu hal yang mungkin di situ tidak baik, itu adalah tanggung jawab siswa. Yang 9, menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal. Oke, itu juga tidak boleh. Jadi menjadi perkumpulan anggota geng itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau perkumpulan geng, saya yakin perilakunya itu tidak baik dan kalian pasti akan meniru gaya mereka. Yang ke-10, siswa dilarang memakai atau menggunakan dan mengedarkan narkoba. Ini juga sangat tidak boleh, ya. Menggunakan narkoba itu tidak boleh. Yang keempat, yaitu hal-hal pakaian dan lain-lain. 1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi untuk aturan seragam di SMP Sudrajat ini, yaitu untuk hari Senin dan Selasa itu memakai atasan putih dan bawahan biru, ya. Jangan lupa bednya itu juga harus ada. Kalaupun sekarang itu masih belum ada, berarti besok disediakan oleh sekolah, kalian bisa membeli bed dan kemudian dijahit di masing-masing seragamnya. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis yaitu memakai seragam batik, ya. Atasannya batik dan bawahnya warna hitam. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka. Kalau bisa pramuka lengkap, ya, kalau punya dipakai semuanya, mulai dari hasduk, kalau punya ya dipakai. Kemudian yang kedua, setiap siswa putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan domestik yang lazim digunakan oleh orang dewasa. Ini tidak boleh memakai kosmetik, apalagi membawanya ke sekolah, ya. Kemudian kukunya juga tidak boleh dipelihara, apalagi sampai panjang, ya. Yang ketiga, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi tidak boleh merubah baju olahraga yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Yang keempat, yang terakhir, siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan istighosa dan sholat jamaah di sekolah. Yang kelima, yang terakhir, ini adalah hak-hak kalian, hak siswa, yaitu yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib, ya. Itu kalian berhak mengikuti pelajaran apabila tidak melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Besok kalau sudah PPKM ini sudah selesai, kalian bisa ke sekolahan untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan. Jadi semua siswa berhak mendapatkan buku paket dari pihak sekolah karena bukunya sudah disediakan oleh Webti selaku kepala perpustakaan dan karyawannya Bu Sarmi. Yang ketiga, siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa-siswi yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Demikian, itu adalah tata tertib yang ada di SMP Sunan Derajat yang dibuat dengan sebenarnya. Apabila ada kekurangan atau hal-hal yang lain yang kurang tepat, bisa direvisi kembali. Cukup sekian untuk yang terakhir. Jangan lupa yang nanti di bawah ini bisa kalian subscribe, bisa kalian like, bisa kalian komen. Ini adalah link yang bisa nanti kalian lihat di YouTube
Yang terakhir lagi yaitu bisa kalian subscribe. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa yang terakhir yaitu pakai masker di masa pandemi pada saat ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.